Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu, silahkan dulu Ibu. Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu ya Ibu ya. Nama saya Fidelia Muska Putri, biasa dipanggil Dias. Sebelumnya dengan Ibu siapa Ibu? Dengan Ibu Dinda Hikmasyah Fitri, Ibu biasa dipanggil Ibu Dinda Ibu. Baik Ibu Dinda, umur Ibu Dinda berapa? 25 tahun Ibu. 25 tahun. Alamat tempat tinggal Ibu di mana Di Bu? Gunung Kangulun Ibu. Tujuan apa tujuan Ibu datang ke sini Bu? Saya ingin memasang alat kontrasepsi ya Ibu, tapi saya belum tahu macam-macam alat kontrasepsi itu ada apa aja. Baik. Ibu datang ke sini dengan siapa Ibu? Sendiri Ibu. Kenapa suami tidak ikut Ibu? Suaminya lagi dinas di luar kota Ibu, jadi tidak bisa datang untuk ikut menemani ke sini Ibu. Apakah Bapak sudah tahu bahwa Ibu akan memasang alat kontrasepsi Ibu? Sudah Ibu, sudah diperbincangkan juga dengan Bapak. Baik. Untuk itu boleh saya tahu dulu ya Ibu ya. Maaf Ibu sudah punya anak? Sudah Ibu. Sudah berapa Ibu? Sudah 2 Ibu. Baik. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dulu ya Ibu ya. Apa-apa saja alat-alatnya kontrasepsinya. Sebelumnya pada alat-alat kontrasepsi ini dia ada memiliki dua metode. Yang pertama jangka panjang dan jangka pendek. Selanjutnya boleh lihat ke layar sebelah kanan saya Ibu. Ya, Ibu. Baik, untuk alat metode kontrasepsi jangka pendek ini ada 3 ya Bu ya. Yang pertama ada pil KB. Untuk pil KB ini dia memiliki 2 jenis ya Bu. Yang pertama yaitu pil KB kombinasi, yang kedua yaitu pil KB khusus progestin. Untuk yang pil KB kombinasi ini mengandung hormon estrogen dan progesteron. Sebagian besar pil KB kombinasi ini terdiri dari pil aktif yang mengandung hormon serta memiliki pil non-aktif atau placebo yang tidak mengandung hormon. Cara kerja pil KB kombinasi ini yaitu menghentikan proses pelepasan sel telur atau ovum oleh saat indung telur atau ovarium atau proses ovulasi. Untuk pil KB ini cara pemakaiannya yaitu meminum pil obat yaitu selama 21 hari setiap hari ya Ibu ya. 21 hari itu yaitu 3 minggu ya Ibu, bisa kita hitung. Terus untuk di hari ke-22 atau minggu keempat itu jangan minum apa-apa dulu ya Ibu, karena kita akan lihat proses atau cara kerja dari pil KB tersebut. Untuk yang kedua yaitu pil KB progestin. Pil KB progestin ini biasanya dikenal dengan nama pil mini. Pil KB ini hanya terdiri dari pil aktif yang di dalamnya terdapat progestin dengan jumlah yang konstan. Pil mini ini digunakan oleh ibu menyusui dan wanita yang tidak boleh mengonsumsi estrogen. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada namanya suntik KB. Suntik KB ini merupakan salah satu metode kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Namun, seperti metode kontrasepsi lainnya, suntik KB ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan, serta tidak disarankan bagi wanita yang memiliki kondisi kesehatan tertentu Ibu. Suntik KB ini adalah kontrasepsi hormon yang mengandung hormon progesteron atau progestin. Hormon ini serupa dengan hormon alami wanita, yaitu progesteron yang dapat menghentikan ovulasi. Baik, yang ketiga tadi kan sudah dari pil KB, suntik KB. Yang ketiga yaitu ada namanya kondom Ibu. Mungkin Ibu sudah tahu dan mungkin sudah banyak juga diperjualbelikan di tempat-tempat itu ya. Di pasar mungkin ada. Baik, untuk kondom ini adalah alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersengkrama. Kondom ini biasanya dibuat dari karet latex dan dipakaikan pada alat kelamin pria atau wanita yang pada keadaan ereksi sebelum berseksama atau bersetubuh atau berhubungan suami istri. Kondom ini tidak dipakai oleh lelaki. Terdapat pula kondom wanita yang dirancang khusus untuk digunakan oleh wanita. Kondom ini berbentuk silindris yang dimasukkan ke dalam alat kelamin atau alat kemaluan wanita. Cara kerja kondom wanita sama dengan cara kondom laki-laki ya Ibu, yaitu untuk mencegah sperma masuk ke dalam alat reproduksi wanita. Manfaat keterbatasan
maupun efek samping yang ditimbulkan dari kondom wanita yaitu hampir sama dengan kondom lelaki. Baik ya Ibu, tingkat efektivitas kondom ini kondom bagi kondom wanita itu sangat tinggi Ibu apabila cara pemakaiannya benar. Angka kegagalan kontrasepsi kondom sangat sedikit yaitu 2-12 kehamilan per 100 perempuan atau per tahun. Baik, selanjutnya kita masuk kepada metode kontrasepsi lainnya. Untuk metode kontrasepsi jangka panjang nanti kita bahas lagi ya Ibu ya. Untuk metode kontrasepsi lainnya ini ada beberapa juga ya Ibu. Yang pertama yaitu ada metode kalender namanya Ibu. Metode kalender ini yaitu pantang berkala atau cara metode kontrasepsi sederhana yang dilakukan oleh pasangan suami istri dengan tidak melakukan bersetubuh atau hubungan seksual pada masa subur atau ovulasi. Pada masa kalender atau pantang berkala dapat bermanfaat sebagai kontrasepsi ataupun konsepsi. Metode kalender ini mempunyai keuntungan. Ada beberapa keuntungan ya Ibu ya. Yang pertama itu dapat digunakan oleh setiap wanita yang sehat. Yang kedua yaitu tidak membutuhkan alat atau pemeriksaan khusus dalam penerangannya. Yaitu yang ketiga itu tidak mengganggu pada saat berhubungan seksual. Selanjutnya yaitu tidak memerlukan biaya. Dan yang terakhir yaitu tidak memerlukan tempat pelayanan kontrasepsi yang keterbatasan. Baik, selanjutnya yaitu ada namanya coitus interruptus. Metode coitus interruptus ini yaitu mencabut penis sebelum ejulasi. Ini sama dengan untuk ini pertimbangannya bisa suami istri bisa melakukan hubungan intim kapan saja. Bagaimanapun juga orang-orang tidak bisa menentukan kapan ingin atau kapan enggak mood hubungan ya Ibu ya. Namun tidak berpotensi menimbulkan kehamilan. Namun metode ini ternyata tidak pernah disarankan oleh para dokter. Bagi pria, metode ini membutuhkan kewaspadaan akan datangnya orgasme dan kemampuan mencabut penis tepat waktunya. Masalahnya kayak pada metode ini mungkin terlalu banyak itu ya Bu ya. Saya sarankan jangan memakai yang ini dulu ya Bu. Baik, untuk selanjutnya yaitu baik Ibu, saya sudah menjelaskan tadi metode kontrasepsi jangka pendek. Selanjutnya kita masuk ke dalam metode kontrasepsi jangka panjang. Pada metode kontrasepsi jangka panjang ini ada beberapa juga alat kontrasepsinya ya Bu ya. Yang pertama yaitu alat kontrasepsi dalam rahim. Dalam rahim ini ada alat kontrasepsi yang namanya IUD. Mungkin Ibu sudah mendengar dari sebelumnya ya Bu ya. Untuk alat kontrasepsi ini yaitu sebuah tindakan kontrasepsi yang digunakan dengan memasang alat berbentuk T di dalam rahim untuk mencegah terjadinya pembuahan. Tujuan utama dari tindakan ini adalah untuk mencegah sperma untuk sampai ke sel telur, menghambat dia jangan masuk ke sel telur ya Ibu. Terus tetapi bahkan seandainya pembuahan tetap terjadi, alat ini berfungsi untuk mencegah sel telur yang dibuahi bergerak ke dalam rahim, tidak seperti tindakan kontrasepsi pembedahan. IUD ini atau alat kontrasepsi dalam rahim ini bergerak ke dalam rahim. Tidak seperti tindakan kontrasepsi pembedahan, yaitu solusinya dapat dihentikan kapan saja. Saat dipasangkan, pasien tidak perlu cemas, akan tetapi pada alat kontrasepsi ini akan memutus untuk mempunyai anak. Baik, untuk selanjutnya kita lanjut kepada alat kontrasepsi bawah kulit. Biasanya alat kontrasepsi bawah kulit ini yang biasa kita sebut namanya implan Ibu. Implan ini bertahan hingga 3 tahun. Untuk IUD tadi bertahan 5 tahun Ibu. Itu cukup lama ya Bu ya. Untuk alat kontrasepsi bawah kulit ini
yaitu dengan memasukkan berupa kapsul plastik tipis fleksibel yang mengandung 36 mg levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam alat kontrasepsi. Untuk alat kontrasepsi bawah kulit ini itu dimasukkan ke dalam kulit di lengan wanita ya ibu, biasa di sini. Nanti diberi obat bius, dibuat sayatan dengan bantuan jarum dimasukkan ke dalam kapsul depan. Tapi tidak perlu dilakukan penjahitan ibu, berarti ibu cuma sedikit saja sayatannya ibu. Selanjutnya ada namanya tubektomi ibu. Tubektomi ini adalah salah satu metode sterilisasi pada wanita yaitu untuk pencegahan kehamilan yang bersifat permanen. Biasanya tindakan ini diambil oleh wanita yang sudah memiliki lebih dari 3 anak, biar tidak mau mempunyai anak lagi untuk seterusnya ibu. Tindakan ini diambil oleh wanita yang sudah memiliki 3 orang anak tadi ya ibu, berusia 30 tahun ke atas, atau tidak menginginkan keturunan lagi. Sterilisasi juga kerap menjadi pilihan bagi mereka yang kehamilannya berisiko tinggi, mengingat sifatnya yang permanen. Tubektomi ini tidak seperti pil KB, tidak seperti suntik atau yang tadi sudah saya jelaskan ya ibu. Cara kerja KB steril tubektomi ini adalah dengan memotong atau mengikat saluran tuba falopi. Berarti dia tidak akan mempunyai anak lagi untuk seterusnya ibu. Yang selanjutnya yang keempat yaitu ada namanya vasektomi. Vasektomi ini adalah salah satu KB permanen juga yang bisa dijalani oleh seorang pria. Kalau tubektomi tadi untuk wanita, untuk yang sekarang ini untuk bapak ibu, yaitu untuk mencegah kehamilan. Metode ini sifatnya permanen juga, tapi tidak menghalangi pria untuk mengalami ejakulasi dan orgasme. Beberapa info lengkapnya mengenai vasektomi ini dikenal sebagai sterilisasi. Vasektomi ini dilakukan dengan menjalani prosedur operasi yang dilakukan dengan cara memotong vas deferens, yaitu saluran berbentuk tabung kecil di dalam skrotum yang membawa sperma dari estetis menuju penis. Baik ibu, dari beberapa yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin ada ibu yang berminat untuk memasangnya ibu. Apakah sudah ada ibu? Sudah ibu. Baik, kalau boleh saya tahu apa itu ibu? Implan ibu. Implan. Untuk implan tersebut itu bertahan selama 3 tahun ya ibu. Kalau misalnya terjadi kehamilan juga, itu bukan berarti apanya itu tidak berfungsi ibu. Ibu, perkenalkan, kalau saya Bidanada. Ibu dengan siapa ya Bu? Waalaikumsalam ibu, saya dengan ibu Faiza. Baik ibu, sebenarnya ibu apa ada yang bisa saya bantu dan apakah ada keluhan? Saya di sini mau konsultasi tentang KB ibu. Baik, apakah ibu suaminya sudah setuju atau belum Bu? Sudah setuju ibu, katanya terserah saja memilih KB yang mana saja. Baik, sebenarnya saya mau nanya untuk hari pertama terakhir ibu kapan ya Bu? Tanggal 1 atau tanggal 2 kalau nggak salah ibu. Apakah haid ibu teratur atau tidak ibu? Tentu saja teratur ibu. Untuk haid ibu apakah terasa nyeri? Tidak ibu. Apakah ibu mengalami keputihan? Tidak ibu. Usia pernikahan ibu sudah berapa lama ya Bu? Kira-kira sudah 10 tahun ibu. Baik. Untuk jumlah anak ibu ada berapa? Ada 3 ibu. Ada 3. Jadi di sini saya mau tanya untuk ibu menggunakan KB untuk menjarangkan usia anak atau sudah cukup anaknya ibu? Sudah cukup anaknya ibu. Baik, sebelumnya apakah ibu memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, epilepsi, migrain, atau perdarahan ibu? Saya di sini punya penyakit hipertensi saja ibu. Baik. Selama jarak kelahiran antara anak-anak, apakah ibu menggunakan alat kontrasepsi ibu? Tidak ibu, yang saya memakai alat kontrasepsi ini karena lahiran anak ketiga saja ibu. Baik, kalau boleh tahu ibu kontrasepsi apa ibu sebenarnya? Saya memakai pil KB, tapi tidak cocok ibu karena sering mual dan pusing. Baik.
di keluarga apakah ada yang memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus, hipertensi atau sebagainya? Ada, ibu saya terkena hipertensi, Bu. Baik. Pola makan ibu dan tidur ibu apakah teratur ibu? Teratur, Ibu. Di rumah ibu ada yang merokok atau tidak ya? Tidak, Ibu. Suami saya sudah berhenti merokok, Ibu. Baik ibu. Jadi di sini ada beberapa pilihan alat kontrasepsi atau KB ya bu. Yang mana dipilihkan di sini untuk ibu ada IUD, implan dan juga suntik KB. Jadi yang pertama ini ada IUD di mana jenis ini bermacam-macam, ada yang spiral, Swifty dan juga ada yang mengandung hormon progesteron. Di mana IUD ini dipasangkan di alat reproduksi ibu. Dan di sini IUD ini cocok untuk menjalankan kehamilan dengan jangka yang panjang ya ibu, yaitu mencegah kehamilan sampai usia 10 tahun. Serta di sini IUD tidak mengandung hormon estrogen. Kekurangannya di sini ya ibu, itu efek sampingnya itu perubahan pola haid ibu pada 3 bulan pertama pemakaian, yakni haid pertama lebih lama dan lebih banyak, serta perdarahan bercak di antara siklus haid ibu. Kalau implan gimana, Ibu? Baik, kalau untuk implan ini, kontrasepsi ini seperti batangan kecil nanti akan ditanamkan di bawah kulit, di mana itu di lengan ibu, di mana ini keuntungannya itu cocok untuk menjarakkan kehamilan dengan jangka panjang juga ibu, yaitu mencegah kehamilan hingga 5 tahun, serta tidak mengandung hormon estrogen dan juga cocok untuk yang masih usia reproduksi bu. Dan juga kekurangannya di sini kadang timbul beberapa keluhan nyeri seperti sakit kepala, berat badan, meningkat juga menurun ibu, nyeri payudara, perubahan mood atau gelisah. Dan juga di mana di sini membutuhkan tindakan pembedahan minor untuk pencabutan dan pemasangannya. Selanjutnya itu yang terakhir itu ada suntik ya bu, dimana keuntungannya itu cocok untuk menjalankan kehamilan dalam jangka panjang atau yang sudah cukup anak apabila dalam pemakaian yang rutin, dan biasanya itu disuntikan 1 bulan atau 3 bulan sekali. Dan kekurangannya di sini yaitu perubahan pola haid serta butuh kerutinan ibu untuk menyuntiknya. Jadi ibu, bagaimana, apakah ibu sudah mengerti dan paham ibu tentang kontrasepsi yang sudah saya jelaskan? Saya sudah paham, Ibu, penjelasan Ibu tadi. Nah, di sini saya udah memikirkan, saya di sini akan memasang KB IUD, Ibu. Baik ibu. Jadi berdasarkan konten tadi, ibu bisa melanjutkan pemasangan pada pertemuan selanjutnya. Saya harap ibu di sini bisa datang bersama suami ibu agar ibu dan suami bisa lebih paham tentang alat kontrasepsi yang akan digunakan nantinya. Dan juga ibu bisa mengambil keputusan bersama. Nah, baik Ibu, terima kasih ya Ibu